wabarakatuh. Kami dari kelompok AMI ingin mempresentasikan hasil review jurnal. Nah, di sini saya akan mereview hasil jurnal saya. Judulnya Ancient Intelligence Smart Home Control and Security System Based on Deep Learning Model. Di jurnal Smart City di bidang Artificial Intelligence. Volumenya 2022, halamannya ada 22. Tahun 2022. Penulisnya Christian Taiwo, Absalom Jesbu, Olay GN, Oyunlek, and Mubarak S. Almizai. Reviewernya saya sendiri, Nurafnya dari Tetra Putri. Tanggal perilisannya ialah 15 Januari 2022. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menggunakan teknologi AI yang muncul untuk menyediakan media yang sesuai untuk mencapai sebagian besar peran penting yang harus ditawarkan oleh sistem otomatisasi rumah tangga kepada penggunanya. Subjek penelitiannya adalah sistem otomatisasi yang ada mendeteksi gerakan dan memiliki pengawasan untuk keamanan rumah. Metode penelitiannya dilakukan menggunakan metode studi literatur dan proses perancangan yang terstruktur mulai dari alur kerja, desain sistem, dan pengambilan data serta uji coba sistem pemantauan otomasi keamanan rumah. Hasil penelitiannya, sistem otomatisasi rumah pintar yang dirancang adalah kontrol dan pemantauan peralatan rumah tangga yang penting, pengukuran kondisi lingkungan, dan deteksi gerakan. Pengguna mengontrol rumah melalui internet di luar rumah dan dari jarak jauh saat berada di dalam rumah. Sistem melakukan pemeriksaan cerdas, wireless communication, dan mobile computing 7 dengan bantuan model CNN dengan memeriksa silang gerakan yang terdeteksi dengan gerakan yang telah ditentukan dalam database. Selanjutnya, judulnya Transparent Meta Assistant for Data Self-Determination in Smart Environments. Judul jurnalnya Smart City di bidang Artificial Intelligence. Volume 2022, halaman 22, tahun 2021. Penulisnya Christopher Ruff, Andrea Horch, Benedict Bentinhullah, and Alexander Orlovsky. Reviewer dengan saya sendiri. Tanggal perilisannya 19 Januari 2021. Tujuan penelitian proyek ini sedang mengembangkan meta asisten yang mengatur asisten yang berbasis AI lainnya dan perangkat pintar lainnya. Survei ini menunjukkan bahwa penggunaan speaker pintar dan perangkat pintar lainnya menjadi semakin umum dan jumlah perangkat yang digunakan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Dama berusaha untuk memberdayakan pengguna untuk mendapatkan kembali penentuan nasib informasi mereka dengan memberikan kembali kendali atas perangkat dan dengan demikian atas data yang dikumpulkan. Selanjutnya, subjek penelitian. Pengguna perangkat pintar memiliki masalah keamanan dan privasi mengenai pengumpulan data pribadi, penyimpanan data, dan penggunaan data. Oleh karena itu, perangkat dan penyedia proyek Dama ingin mengatasi masalah keamanan dan privasi pengguna dengan menciptakan transparansi dan mengatur perangkat pintar sehubungan dengan konteks masing-masing, misalnya ketika pengguna sendirian di rumah atau ketika mereka memiliki pengunjung. Metode penelitian Dama berusaha untuk memberdayakan pengguna untuk mendapatkan kembali penentuan nasib sendiri informasi mereka dengan memberikan kembali kendali atas perangkat dan dengan demikian atas data yang dikumpulkan. Dama mengatasi kesenjangan ini dalam undang-undang saat ini untuk menciptakan kemungkinan bagi pengguna untuk menggunakan perangkat AI dengan cara yang ditentukan sendiri. Hasil penelitian Dama menunjukkan kurangnya transparansi perangkat pintar mengenai pengumpulan data, penyimpanan data, dan penggunaan data oleh perangkat dan penyedianya. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Nur Azmi.
Baik, untuk jurnal selanjutnya saya akan mempresentasikannya, yaitu judulnya adalah Smart Home Research Teams, An Analysis and Taxonomy. Jurnalnya Smart City di bidang Artificial Intelligence, volumenya 2021, halamannya terdiri dari 10. Tahunnya 2021, penulisnya yaitu Joanna F. De Franqua and Muhammad Kasaba. Reviewernya saya sendiri, M. Nur Azmi, tanggalnya 16 sampai 18 Juni 2021. Tujuan penelitian ini untuk rumah-rumah berteknologi maju ini adalah sistem yang beragam dan kompleks, yang layak dipelajari untuk meningkatkan konsep-konsep tersebut. Temuan dari tinjauan tersebut kemudian digunakan untuk membangun taksonomi penelitian SH yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peneliti masa depan dalam memposisikan dan memperluas area penelitian SH. Subjeknya yaitu memahami segala sesuatu tentang mereka untuk meningkatkan keamanan, skalabilitas, kinerja interoperabilitas, dan kegunaan sistem SH. Metodenya yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis penelitian SH yang ada. Hasil penelitian ini, temuan dari tinjauan tersebut kemudian digunakan untuk membangun taksonomi penelitian SH yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peneliti masa depan dalam memposisikan dan memperluas area penelitian SH. Sistem SH berisi fitur dan perangkat Internet of Things atau yang sering disebut IoT yang jauh lebih kompleks. Dengan demikian, para peneliti perlu memahami segala sesuatu tentang mereka untuk terus meningkatkan keamanan, skalabilitas, kinerja, interoperabilitas, dan kegunaan sistem SH. Yang kedua, judulnya Voice Control and Management in Smart Home System by Artificial Intelligence. Jurnalnya masih sama, Smart City di bidang Artificial Intelligence. Volumenya 2020, halamannya terdiri dari 7 halaman. Tahunnya 2020, penulisnya yang pertama Yes Balabanova, yang kedua Kostadinova, yang kedua Markova, dan yang ketiga Sadinov, dan yang terakhir Georgiev. Reviewnya saya sendiri, tanggalnya 16 sampai 18 Juni 2021. Tujuan penelitian ini untuk kumpulan data informasi parameter dalam analisis suara perintah suara uji dikumpulkan. Subjeknya arsitektur yang dipilih terintegrasi dalam sistem kontrol suara otomatis cerdas untuk kontrol akses manusia, peralihan daya dan pencahayaan, sistem pendingin udara dan peralatan rumah tangga. Metodenya dalam proses sintesis kriteria yang berada untuk kinerja jaringan dalam analisis jenis aktivasi di lapisan output dalam AI dan lapisan input di ANFIS ditetapkan. Hasilnya yaitu hasil penelitian dan sintesis ANN dalam algoritma pelatihan Levenberg, Marquardt, dan arsitektur ANFIS berdasarkan indikator suara yang diekstraksi dalam pemrosesan set perintah suara yang ditentukan untuk kontrol akses, aktivasi, dan kontrol sistem internal dan peralatan disajikan. Indikator yang direkam digunakan sebagai variabel input dalam pelatihan neuronal karena setiap perintah suara dikodekan dengan neuron output terpisah dan kombinasi kode yang sesuai dan diskrit. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan kami yaitu Rahel. Kepada Rahel dipersilahkan. Kepada Rahel. Oke.
nambah nih? Serah. Bebas sih. Ya. Kamu nggak sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nggak? Bukan Rahel nggak? Rahel nggak? Saya tuh benar.
Moderator guys. Baik, sekian presentasi dari kelompok AI. Terlebih tak kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.